Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video ini. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang analisis sistem. Salah satu tahap penting dalam perkembangan sistem informasi yaitu analisis sistem. Izin memperkenalkan diri, saya Kiki Darmawan dan ini teman saya Riki Barul Ulum. Dan saya Jihanur Akbar. Dalam konsep ini, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah serta kelebihan dan kekurangan analisis sistem. Yuk kita simak penjelasan ini. Apa itu analisis sistem? Analisis sistem adalah proses pembelajaran, mengevaluasi, dan merancang ulang suatu sistem agar lebih efektif dan sesuai dalam kebutuhan. Dalam dunia sistem informasi, analisis sistem membantu mengidentifikasi permasalahan, memahami bagaimana sistem bekerja, serta meningkatkan efisien dan efektivitas operasional. Nah, contohnya, dalam sebuah perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan data pelanggan, analisis sistem ini akan membantu memastikan bahwa data tersebut dikelola dengan baik, aman, dan mudah diakses oleh pengguna yang berwenang. Nah, di sini mengapa cenah analisis sistem itu penting? Karena analisis sistem penting membantu organisasi dalam satu, memahami bagaimana sistem bekerja secara menyeluruh. Yang kedua, menemukan kelemahan atau ketidakefisienan dalam sistem. Yang ketiga, menyesuaikan sistem dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna. Tanpa analisis sistem yang baik, perusahaan bisa mengalami masalah seperti sistem yang lambat, data yang tidak akurat, atau bahkan kesalahan dalam pengembangan keputusan. Nah, sekarang kita akan bahas lebih dalam lagi tentang langkah-langkah analisis sistem yang akan dijelaskan oleh Jihanur Akbar. Saya di sini akan menjelaskan langkah-langkah analisis sistem. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Langkah pertama yang dalam analisis sistem adalah mengidentifikasi masalah yang ada. Ini mencangkup menemukan penyebab masalah utama dalam sistem, mengidentifikasi titik keputusan yang harus dibuat, menentukan siapa saja yang terlibat dalam sistem. Contohnya, jika ada keluhan bahwa sistem sering error atau lambat, kita harus mencari tahu apakah masalahnya ada pada perangkat lunak, jaringan, atau faktor lainnya. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan understand, memahami sistem yang ada. Setelah masalah diidentifikasi, kita perlu memahami bagaimana sistem bekerja. Ini melibatkan satu, mengumpulkan informasi dengan wawancara, observasi, atau analisis dokumen. Yang kedua, mempelajari alur kerja sistem saat ini. Misalnya, dalam sebuah aplikasi pemesanan makanan online, kita harus memahami bagaimana pesanan diproses dari pengguna hingga diterima oleh restoran dan pengantar makanan. Yang ketiga, menganalisis sistem. Setelah memahami sistem, langkah berikutnya adalah menganalisisnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah satu, menganalisis kelemahan sistem. Apakah sistem sering mengalami kesalahan? Terus yang kedua, menganalisis sistem kerja. Apakah sistem dapat bekerja dengan cepat dan optimal? Terus yang ketiga, menganalisis kebutuhan informasi pengguna. Apakah pengguna mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dengan mudah? Hasil analisis ini akan membantu menentukan perubahan atau perbaikan yang harus dilakukan. Terus yang keempat, yang terakhir, membuat laporan hasil analisis. Setelah semua analisis dilakukan, langkah terakhir adalah membuat laporan yang berisi temuan dan rekomendasi perbaikan. Laporan ini nantinya akan digunakan oleh pengembangan atau manajemen dalam pengambilan keputusan. Sekarang kita lanjutkan dengan tujuan, kelebihan, dan kekurangan analisis sistem yang akan dijelaskan oleh Riki Barul Ulum. Tujuan analisis sistem. Tujuan utama dari analisis sistem adalah
Satu, memahami bagaimana sistem bekerja secara menyeluruh. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan kelemahan yang ada dalam sistem. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Yang keempat, membantu manajemen dalam pengembalian keputusan berdasarkan data yang valid. Dengan analisis sistem yang baik, perusahaan dapat menghindari kesalahan yang dapat menyebabkan kerugian besar. Kelebihan dan kekurangan sistem. Kelebihannya yaitu yang ke-1 memahami kebutuhan pengguna lebih baik. Yang kedua, mengurangi resiko kesalahan dan pengembangan sistem. Yang ketiga, dokumentasi sistem yang lebih terstruktur. Kekurangannya yaitu membutuhkan waktu dan biaya yang besar, memerlukan pemahaman teknis yang mendalam. Yang ketiga, resiko perubahan kebutuhan pengguna selama proses analisis. Walaupun ada kekurangannya, analisis sistem tetap menjadi langkah penting untuk memastikan sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan organisasi. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya adalah analisis sistem adalah langkah krusial dalam pengembangan sistem informasi. Dengan memahami bagaimana sistem itu bekerja dan menemukan kelemahan dan merancang solusi yang tepat, kita bisa menciptakan sistem yang lebih efisien dan efektif. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut lagi, tuliskan dalam komentar, bos. Komentar. See you next time. See you. Yuk. See you naon? Guys, pasti video. Ngisi video. Guys, Nah, ya.